Selamat datang kembali di Kata Kaca. Kali ini, saya akan menceritakan salah satu kasus utang piutang yang terjadi di Kutai Kartanegara. Kasus ini melibatkan penggadaian dan penjualan seekor burung, yang sayangnya berujung pada tindakan keji yang dilakukan oleh seorang pria paruh-baya. Ia nekat menghilangkan nyawa seorang gadis yang selama ini dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Bagaimana kejadian ini bisa terjadi, dan apa motif pelaku sampai tega melakukan hal tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe. Kasus ini berawal dari permasalahan utang piutang yang diperkirakan terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2021. Pada saat itu, Sarip Arman meminjam sejumlah uang dari temannya yang bernama Pak Norhan. Jumlah uang yang dipinjam tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp120.000, dan sebagai jaminannya, Sarip Arman menitipkan burung jalak kesayangannya. Sarip Arman dengan tegas mengingatkan agar burung tersebut tidak dijual, karena utangnya akan segera diselesaikan. Pria berusia 37 tahun ini bernama Syarif Arman bin Syamsinur dan merupakan penduduk Jalan Indrakila, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Warga mengenal Syarif Arman sebagai sosok yang tidak terlalu mencolok dalam kehidupan sehari-harinya. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan nongkrong dan ngopi bersama warga. Seorang warga menyebutkan bahwa Syarif Arman pernah menikah, namun kini ia merupakan seorang duda. Terkait dengan pekerjaan, diketahui bahwa ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Aktivitas sehari-harinya lebih sering terfokus pada menjaga sarang burung walet yang merupakan milik orang tuanya. Dari segi kejiwaan, ia dianggap sebagai orang yang normal. Ia bisa diajak bicara dengan lancar, seperti layaknya orang biasa. Sementara itu, informasi mengenai Pak Norhan, yang meminjamkan uang kepada Syarif, tidak banyak yang dipublikasikan. Yang diketahui hanyalah bahwa ia tinggal di Kelurahan Ambarawang Darat, Samboja, Kutai Kartanegara. Pak Norhan memiliki 4 orang anak, di mana anak kedua adalah seorang gadis berusia 14 tahun bernama Am. Am adalah seorang gadis cantik dan rajin. Meskipun pada waktu itu sudah tidak lagi bersekolah, dalam kesehariannya, Am sering membantu kegiatan mengaji di tempat pendidikan Al-Quran, TPA, karena memang dikenal sebagai siswa yang baik dalam mengaji. Nuruddin, yang merupakan paman dari Am, menyatakan bahwa sosok Sarip dianggap seperti saudara bagi mereka. Sarip sering datang membantu ayah dari Am, yaitu Pak Norhan. Bahkan, karena kunjungannya yang sering ke rumah, Sarip kerap makan dan minum di rumah Pak Norhan seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Kembali pada permasalahan utang piutang antara Sarip dan Pak Norhan, sudah 2 bulan berlalu sejak Sarip pertama kali meminjam uang. Namun, utang tersebut masih belum juga dibayar, dan Pak Norhan harus merawat seekor burung jalak. Akhirnya, untuk menyelesaikan masalah, burung tersebut dijual. Keputusan ini memicu perselisihan antara keduanya. Sarip merasa tidak terima karena burung kesayangannya dijual, dan ia meminta agar burung itu dibeli kembali. Tidak jelas bagaimana akhir dari perselisihan tersebut, namun tampaknya Sarip menyimpan rasa dendam terhadap Pak Norhan. Waktu terus berlalu, dan Sarip terus mencari kesempatan untuk mengincar Pak Norhan. Namun, tampaknya sangat sulit karena Pak Norhan selalu menggunakan sepeda motor, dan tidak ada kesempatan yang tepat untuk melampiaskan amarah Sarip. Suatu ketika, Sarip melihat Am, anak dari Pak Norhan, pada tanggal 20 Februari tahun 2022. Saat itu, Am tengah pergi ke warung untuk berbelanja telur. Dendam dalam hati Sarip seketika muncul, dan ia berniat untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas ke Am. Dengan setengah berlari, Sarip mengejar Am, mengambil kayu ulin berbentuk papan sepanjang 40 cm. Dengan cepat, ia berlari ke arah gadis tersebut dan mengayunkan pukulan mengenai lengan Am. Tak berhenti pada pukulan pertama, kayu itu kemudian tepat mengenai belakang leher dan kepala Am. Pukulan fatal ini diperkirakan membuat gadis berusia 14 tahun itu langsung tersungkur dan disinyalir menyebabkan kehilangan nyawanya. Sarip kemudian memindahkan tubuh Am dan memasukkannya ke dalam parit. Saat proses pemindahan, sarung yang dikenakan Am tersangkut di sebuah ranting dan akhirnya terlepas, memperlihatkan bagian bawah tubuhnya. Sayangnya, Sarip melanjutkan aksi tercelanya terhadap Am, yang pada saat itu sudah tidak bernyawa. Perlu dicatat bahwa saat itu, Am mengenakan jilbab, baju kemeja, dan bawahannya adalah sarung. Setelah melakukan perbuatan keji itu,
Sarip kembali ke warung untuk merokok dan minum kopi. Sementara itu, jasad Am ditinggalkan sementara waktu dalam parit untuk menghindari kecurigaan. Setelah merasa keadaan aman, Sarip kembali ke parit untuk memindahkan jasad Am sekitar 15 meter dari posisi awalnya. Saat itu, hanya tubuh Am yang dipindahkan, sedangkan seluruh pakaian, barang belanjaan, dan bahkan noda merah di dalam parit tidak dibersihkan. Jasad Am kemudian dikubur dalam kubangan lumpur, dan proses penyembunyiannya dilakukan dengan menumpuk batu-batu besar. Bahkan, satu sak semen baku juga dimasukkan ke dalam lumpur dan kemudian disamarkan untuk menyulitkan identifikasi. Setelah kejadian itu, Sarip pulang ke rumah dan pura-pura tidak mengetahui apa-apa. Keluarga kemudian mulai mencari Am dan melaporkannya ke Polsek Samboja pada hari Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Hilangnya Am telah menciptakan kekhawatiran di seluruh kampung, dan warga berkumpul untuk mencari bersama-sama. Tentu saja, Sarip juga ikut serta dalam pencarian tersebut. Ia berkeliling kemana-mana, berteriak memanggil nama Am untuk menyingkirkan kecurigaan. Namun, tak dapat disangkal bahwa pada saat itu, sebenarnya Sarip sangat panik. Ketika warga hendak bergerak ke arah utara dengan cepat, Sarip mengarahkan mereka untuk mencari di selatan. Ia mengatakan bahwa ia akan mengecek ke utara. Sebagian warga mengikuti arahan Sarip, namun sebagian lainnya mulai mencium adanya keanehan dalam tingkah laku Sarip. Pada saat itu, Sarip memberikan alasan bahwa ia akan pergi buang air besar. Namun, diam-diam sebagian warga mulai mengawasi kemana Sarip pergi, merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Ketika Sarip sampai di tumpukan dan kubangan lumpur, ia melihat ada batu yang menonjol keluar. Ia pun menginjak-injak batu tersebut agar kembali masuk ke dalam lumpur. Namun, tiba-tiba warga menegurnya, membuat Sarip kaget dan panik. Warga kemudian memaksa untuk membongkar kubangan tersebut. Salah satu warga yang ikut membongkar adalah Faisal. Ia diminta untuk menguras air dalam kubangan, dan batu-batu diangkat, termasuk semen yang sudah mengeras. Barulah di bawahnya, mereka menemukan jasad Am. Warga yang emosi langsung mengeroyok Sarip. Sarip hanya bisa berteriak meminta ampun. Sementara Faisal lemas terduduk, bukan hanya karena lelah setelah mengangkat batu, tetapi juga terpukul oleh kenyataan bahwa ia mengenal dekat ayah dari Am. Perkembangan selanjutnya, setelah babak belur, Sarip pun diserahkan ke polisi. Polisi juga mengamankan semua barang bukti, termasuk balok kayu ulin, cangkul, seluruh pakaian Am, dan batu yang digunakan untuk menindisnya dalam proses penyelidikan. Syarif menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi, termasuk menyatakan bahwa ia merasa sakit hati karena burungnya dijual oleh Pak Norhan. Namun, keluarga Norhan menyanggah dan mengatakan bahwa itu mungkin hanya alasan agar terhindar dari tuduhan menghilangkan nyawa berencana. Nyatanya, permasalahan burung sebenarnya sudah selesai beberapa bulan yang lalu, tak lama setelah burung tersebut dijual. Paman Am, yang bernama Nurudin, menjelaskan bahwa burung yang dijual oleh Pak Norhan sudah dibeli kembali dan telah diserahkan kepada Sarip. Menurutnya, masalah itu sudah selesai. Bahkan, selama periode tersebut, pelaku, yaitu Sarip, terus datang ke rumah. Pada hari kejadian, Minggu pagi, Sarip bahkan masih sempat ngopi di rumah Norhan. Kejadian ini benar-benar tak terduga, di mana Sarip, yang seharusnya melindungi Am karena dianggap saudara, justru melakukan perbuatan keji. Apapun motifnya, kini Sarip harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia akan dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 hingga 15 tahun penjara. Namun, hasil akhir hukuman yang diterima Sarip sampai saat ini masih belum diketahui. Mungkin saja kasus ini masih dalam proses dan belum selesai. Oleh karena itu, jika teman-teman mengetahui informasi lainnya atau terdapat kesalahan dalam video ini, silahkan berikan komentar kalian. Serta jangan lupa like dan subscribe.